Di dalam kekuatannya, ini hidup kami Tuhan. Kau bentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Harapan kami di dalam Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari waktu saya serahkan kepada Anda. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
kami Tuhan. Kami mau menjadi bejana-Mu yang akan terus memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami, lewat apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, lewat apa yang kami katakan dengan lidah kami, dan apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau buka telinga, buka pikiran, dan buka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, dan tuntun setiap kami, untuk kami mengerti, mengingat, dan bahkan melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali setelah libur panjang. Ya. Baik, kita akan kembali renungkan firman Tuhan yang pada hari ini saya beri judul Mengejar Dia. Bagaimana kita akan belajar pada hari ini, bagaimana kita mengejar Tuhan. Dan memang mungkin tidak mungkin gitu ya rasanya mengejar Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah kita punya kasih karunia. Amin. Ada kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kasih karunia itu next. Oke, kasih karunia diterima oleh orang yang tidak layak menerima memang ya. Tetapi bukan diterima oleh yang tidak berusaha, yang tidak meminta, yang tidak mencari dan tidak mengetok. Ya. Jadi usaha itu pasti akan bertemu dengan kasih karunia. Tanpa usaha tidak akan bertemu dengan yang namanya kasih karunia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau berharap kasih karunia Tuhan, ya, berusahalah. Ya, karena Tuhan bilang barang siapa meminta mengetok maka pintu akan dibukakan. Ya. Nah, kita akan baca dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Inilah ayat kunci kita pada hari ini. Di situ dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, belum. Yang berlari-lari akan memperoleh hadiah. Yang hanya melupakan apa yang di belakangnya tetapi tidak berlari, jangan berharap banyak beroleh hadiah itu. Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa usaha akan bertemu dengan yang namanya kasih karunia yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat contohnya dari seorang tokoh yang bernama Sakeus. Tentu Bapak Ibu tahu cerita ini, ya, kita tidak perlu baca ya semuanya ayatnya, dan cerita ini saya yakin kita semua sudah ingat, sudah mengerti ya bagaimana seorang yang di dalam dosa juga di dalam kelemahannya, tapi dia bisa menemukan yang namanya kasih karunia. Ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana perjalanan hidup kisah Sakeus sampai dia di akhir hidupnya nanti. Oke, yang pertama ya tinggalkan pola pikir yang salah. Ini yang Sakeus buat. Yang pertama kali ketika dia tahu bahwa ada Tuhan yang lewat di situ, ya, dikatakan bahwa di dalam Lukas itu dikatakan Sakeus itu dicap sebagai orang yang berdosa. Sakeus adalah seorang pemungut cukai atau pegawai pajak, bisa dibilang seperti itu, yang pekerjaannya itu sangat memuakkan pada zaman itu di mata orang-orang Israel. Nggak ada yang suka dengan yang namanya pemungut cukai. Ya, saya yakin juga hari ini juga sama. Ya, ketika ada pegawai pajak rasanya kita malas mau bayar gitu ya. Nah, zaman dulu itu lebih memuakkan, Bapak Ibu, karena mereka bisa menarik lebih daripada yang seharusnya. Nah, makanya nama pemungut cukai itu sangat buruk di mata orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, tetapi tidak ada yang salah dengan yang namanya pekerjaan pemungut cukai. Ya, pajak itu memang Tuhan sediakan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita memuakkan, ya, baik di mata orang lain atau bagi kita sendiri kita muak dengan hidup kita,
teladanilah yang namanya Sakeus ini. Dia mengabaikan yang namanya pandangan bahwa dia orang berdosa. Itu dia buang. Pola pikir yang itu yang dia buang. Jadi cara yang paling benar untuk mengabaikan pandangan orang yang salah adalah kita koreksi diri dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya penilaian yang paling benar daripada orang. Nah, kita harus datang dan berlari-lari kepada Dia. Dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4, di situ dikatakan dia berusaha, dia berlari mendahului banyak orang, bahkan dia juga memanjat pohon. Nah, apa yang Sakeus usahakan? Dia berusaha, dia berlari, dia memanjat pohon, dan pohon itu bukan pohon yang pendek, itu pohon yang tinggi, sedangkan Sakeus itu orang yang pendek, dan pekerjaannya sehari-hari hanya duduk, mungkin bukan sebagai seorang petani atau orang yang bekerja di lapangan gitu ya. Saya yakin memanjat pohon itu sangat kesulitan bagi dia. Mungkin dia takut ketinggian, mungkin karena badannya yang tidak begitu tinggi. Nah, tetapi yang namanya usaha dari Sakeus itu tidak mengkhianati hasil, karena ada satu pribadi di sana, dan bukan hanya satu pribadi, tetapi satu-satunya pribadi yang menghargai Sakeus dengan begitu luar biasanya. Pribadi itu juga yang sama, yang menghargai kita, bahkan Dia yang di atas sana, Tuhan kita Yesus Kristus, itu menghargai kita melebihi yang namanya ekspektasi kita, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bunuh diri, yang tidak menghargai hidupnya, tetapi Tuhan begitu menghargai. Ada orang-orang yang begitu jahat di dalam firman Tuhan yang beberapa waktu lalu saya sudah pernah sampaikan, bagaimana seorang Kain yang seorang pembunuh, tapi Tuhan hargai hidupnya. Tuhan kasih tanda di situ bahwa Kain ini tidak boleh dibunuh. Artinya Tuhan itu menghargai hidup seorang manusia lebih daripada ekspektasinya. Nah, Sakeus ini dia bekerja sebagai pemungut cukai. Memang di dalam pekerjaan pemungut cukai itu tidak ada yang salah. Memungut yang namanya pajak itu bukan kejahatan. Karena Tuhan Yesus juga perintahkan orang-orang pada zaman itu membayar pajak kepada kaisar. Waktu ada di bait suci, ada seorang mempersembahkan persembahan, Tuhan Yesus pakai itu uang, bilang, ini gambar siapa gitu ya, gambar kaisar, berikan kepada kaisar. Artinya Tuhan Yesus juga suruh orang bayar pajak. Tetapi kemungkinan besar Sakeus ini punya motivasi yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Dia punya motivasi yang tujuannya untuk memperkaya diri. Dia punya pola pikir, dia punya maksud, dia punya tujuan yang tersembunyi, yang dia tidak ungkapkan itu, tetapi Tuhan tahu, makanya Tuhan berurusan dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang tersembunyi, yang kita coba sembunyikan dari orang lain, kita akan berurusan dengan yang namanya Tuhan. Dia akan datang, dia akan mengetok pintu hati Bapak Ibu Saudara. Disitulah bukan kabar buruk, tapi itu kabar baik. Segala sesuatu yang kita sembunyikan tidak akan bisa disembunyikan dari Tuhan. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tetap tercium juga. Jadi ini bukan kabar buruk, tapi ini kabar baik, karena di situ kita akan dipulihkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya pikiran-pikiran yang salah tentang jangan diklik dulu. Ketika kita punya pikiran-pikiran yang salah, ketika kita punya maksud-maksud, motivasi dan tujuan yang salah, yang perlu kita tinggalkan adalah kita itu kok tidak berharga, kita itu kok tidak dihargai oleh Tuhan, apalagi dihargai oleh sesama. Nah, hebatnya Tuhan itu menciptakan otak itu begitu luar biasa. Di dalam otak kita itu ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan. Perasaan itu ada di kepala kita, bukan di sini. Perasaan dan pikiran itu ada di otak. Cuman beda
otaknya. Otak depan itu berpikir, otak tengah itu yang namanya perasaan. Nah, yang perlu kita tinggalkan tentang pemikiran yang salah itu bagian otak depan ini, Bapak. Bahwa kita itu orang yang tidak berharga. Itu harus ditinggalkan benar-benar. Karena orang yang merasa dirinya tidak berharga, dia akan kena berbagai macam masalah. Dimulai dari yang namanya frustasi, lama-lama stres, lama-lama depresi, lama-lama akhirnya dia berpikir hidupnya tidak berguna lagi. Ya. Nah, tetapi yang namanya perasaan berdosa itu tidak boleh hilang, Bapak. Pikiran bahwa kita tidak berharga harus hilang, tapi perasaan kita bersalah, kita punya dosa itu tidak boleh hilang. Loh, kenapa tidak boleh hilang? Bahaya kalau hilang. Kita akan merasa diri kita paling benar, kita merasa diri kita paling suci, merasa kita tidak punya salah dengan Tuhan. Itu yang bahaya, Bapak. Tapi yang namanya perasaan tidak berharga itu harus hilang. Mungkin Bapak Ibu ingat, ya dulu saya pernah bawa ilustrasi soal uang. Ya. Nah, uang ini kalau kita remet-remet dia masih tetap laku ya. Saya tidak tanya lagi mau, karena waktu beberapa waktu lalu di minggu sore saya tanya mau, semuanya jawab mau. Saya yang bingung nanti. Nah, uang ini kalau diremet-remet dia tetap laku 100.000. Kalaupun saya injak-injak, Bapak Ibu, saya injak-injak ya, dia tetap laku 100.000. Tapi tidakkah Bapak Ibu tahu bahwa perasaan dari uang ini dia akan merasa kotor? Masalahnya dia tidak bisa ngomong, Bapak. Ini tidak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong dia, aku kok kotor, aku kok lungsek. Itulah hidup kita. Ya. Hidup kita itu tidak akan berkurang yang namanya nilainya. Tapi yang namanya perasaan kotor, perasaan yang namanya bersalah itu tetap ada, tetap melekat. Ya. Jangan merasa kita tidak salah. Ya. Beberapa waktu lalu saya dengar di YouTube gitu ya, bahwa pergaulan bebas itu sekarang orang itu merasa tidak apa-apa. Saya lebih suka dengan, mohon maaf, suami orang gitu ya. Dan itu sudah biasa, Bapak Ibu. Banyak perempuan yang suka dengan suami orang ya, walaupun laki-laki juga sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Ya, ini bukan perkara gender, tapi perkara dosanya. Ya, dosa dianggap lumrah, artinya dosa dianggap tidak salah. Ya, jadi bahaya dengan perasaan kita kalau kita merasa tidak berdosa. Ya, jadi yang perlu ditinggalkan adalah pikiran yang salah. Ya, tapi yang namanya perasaan berdosa itu tidak boleh dihilangkan. Supaya apa ya? Supaya Tuhan itu berurusan dengan kita. Supaya kita itu ingat masih ada Tuhan yang perlu kita akui kesalahan kita kepada Dia. Oke, yang kedua adalah ubah kebiasaan yang salah. Ya, Sakeus dalam keadaan yang terjepit, mungkin dia bukan orang yang kaya sebelumnya. Ya, saya tidak tahu itu. Saya cari juga tidak ada latar belakang si Sakeus ini bagaimana sebelumnya. Ya, mungkin dia dalam keadaan terjepit. Ya, baik mungkin secara ekonomi ya. Mungkin dia bukan orang yang kaya, makanya dia mau bekerja di sana. Dan dia sebenarnya sudah tahu bahwa pemungut cukai itu tidak disukai orang. Mungkin dia harus ambil. Mungkin dia bilang itu pilihan terbaik dia untuk selamat supaya bisa makan. Mungkin dia tidak punya pilihan lain, hanya itu satu-satunya pilihan. Dan harus bekerja memungut cukai yang tidak disukai orang. Nah, Sakeus hanya mengambil pilihan yang terbaik ya, bagi hidupnya selama dia di dunia. Ya. Tetapi pekerjaan Sakeus ya, dia tinggalkan ketika dia berjumpa dengan juru selamatnya. Dia rela melepas yang namanya pilihan terbaiknya, Bapak. Dilepas semuanya, pekerjaannya, kebiasaannya, dilepas sama dia. Ditinggalkan. Ya. Nah, mungkin yang kita pikirkan, ya, yang kita anggap itu pilihan terbaik kita di dalam hidup kita, mungkin itu bukan yang terbaik sebenarnya.
Mungkin itu perlu kita relakan, perlu kita tinggalkan. Karena di hadapan Tuhan mungkin itu bukan yang terbaik. Sakeus contohnya, dia harus tinggalkan yang namanya pilihan yang terbaik bagi dia. Karena apa? Kalau dia terus di situ, dia tidak akan ketemu dengan Tuhannya. Dia tidak akan bertemu dengan yang namanya kasih karunia. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mungkin merasa hidup ini boring, bosan, membosankan, memuakkan, tidak menyenangkan, kok hidupnya gitu-gitu saja. Mungkin kita ambil pilihan yang salah. Tapi teladanilah yang namanya Sakeus. Dia bisa rela meninggalkan pilihan terbaiknya. Bapak Ibu Saudara, orang kaya pada zaman Sakeus, pada zaman Tuhan Yesus, itu yang bertobat banyak. Yang mengikutnya Tuhan Yesus itu banyak, tidak hanya Sakeus. Sakeus itu orang kaya. Ya, Sakeus itu dia bukan sekedar pemungut cukai, tetapi dia kepalanya pemungut cukai. Ya. Nah, dia orang yang kaya. Nah, di zaman itu banyak orang-orang kaya yang bertobat mengikut Tuhan Yesus. Ada seorang pemuda yang bilang, Tuhan, aku sudah bertobat, apalagi yang harus aku buat? Jual semua punyamu. Itu kan orang kaya. Ada banyak ya yang rela memberikan hartanya untuk Tuhan yang bertobat ya. Tetapi kenapa Lukas itu hanya mencatat Sakeus? Yang lainnya tidak dicatat sama Sakeus. Nah, kisah Sakeus adalah kisah yang layak untuk diangkat oleh Lukas. Kenapa? Karena Sakeus merelakan pola pikir dan pilihan yang menurut dia terbaik, tapi ternyata sia-sia di hadapan Tuhan. Dan Sakeus itu tidak menyia-nyiakan yang namanya kesempatan. Tuhan Yesus itu sepanjang hidupnya di dunia itu dia keliling terus, tidak sekali belum tentu ketemu gitu ya. Sakeus itu tidak menyia-nyiakan yang namanya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dia ambil kesempatan itu untuk dia menjemput yang namanya kasih karunia. Maka kalau kita punya kesempatan Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan, punya kesempatan nih, ambil itu. Jangan-jangan itu tidak datang 2 kali. Jangan-jangan tidak datang 3 kali, kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, datang kepada Tuhan bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal hati yang lapar. Ketika kita coba ya yang namanya check up rohani. Dulu pernah ada yang mengajarkan ya bahwa kita perlu tanya sama diri kita sendiri. Tanya ya kepada roh kita ya. Walaupun saya agak kurang setuju tanya kepada roh kita karena roh dan tubuh itu jadi satu. Ya. Tapi tanya kepada diri kita sendiri, benarkah hati kita baik-baik saja? Benarkah selama ini pilihan hidup kita sudah benar? Benarkah pekerjaan kita selama ini sudah benar? Atau benarkah kebiasaan kita selama ini sudah benar? Atau jangan-jangan itu hanya menjauhkan kita dari yang namanya Tuhan? Ya. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 53 dikatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ya, kenapa di sini dikatakan orang yang kaya pulang dengan tangan hampa? Sebenarnya ini bukan kaya secara materi, ya, tetapi ini adalah perasaan kaya. Orang yang merasa dirinya kaya, karena orang kaya sudah merasa kenyang, Bapak. Dia tidak butuh lagi kasih karunia. Ya. Orang yang merasa kaya, dia akan merasa tidak butuh kasih karunia. Untuk apa kasih karunia? Tapi orang yang hidupnya berkekurangan, ya, perasaannya, rasanya butuh kasih karunia Tuhan yang begitu besar, dia tidak akan pulang dengan tangan hampa. Dia akan bertemu dengan yang namanya kasih karunia. Nah, di dalam kekayaannya, Sakeus itu, ya, karena Sakeus itu sangat-sangat kaya, Bapak Ibu, dia tidak mungkin yang namanya memperhatikan Mesias harusnya. Karena pada zaman itu Mesias itu masih miskin. Belum kaya. Belum ada yang support Tuhan Yesus dengan support yang begitu banyak. Tidak mungkin ya orang yang begitu kaya akan
mau memperhatikan, mendengarkan yang namanya Tuhan Yesus pada saat itu. Apalagi ya, pada saat itu Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang penyangkalan diri. Itu sangat tidak mungkin, Bapak. Siapa yang mau sangkal diri pikul salib? Apalagi orang yang sudah merasa berkecukupan. Ya. Tapi ini bukan soal kekayaan materi. Begitu banyak orang yang saya anggap punya materi berlimpah gitu ya, tapi punya rasa lapar akan Tuhan yang begitu kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa, oh kalau saya ada duit berarti saya tidak masuk surga. Enggak, ya ini soal perasaan. Ketika kita merasa semuanya sudah cukup, tidak akan butuh yang namanya kasih karunia. Ya, tetapi yang namanya Sakeus dikatakan ayat Lukas 19 ayat 8, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kalau bukan orang kaya nggak mungkin, Bapak. Dia orang yang sangat kaya, tetapi yang namanya perasaan berdosanya tidak hilang. Makanya dia mau berubah. Ya, orang berdosa yang berusaha pasti bisa berubah. Tentu dengan kebaikan Tuhan, ya, dengan kasih karunia yang namanya Tuhan. Nah, kebaikan yang Sakeus buat, ya, dia mengembalikan, dia juga memberikan kepada orang miskin. Itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tuhan tidak menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Loh, kenapa? Karena kebaikan Sakeus bukanlah untuk mencapai yang namanya keselamatan itu, tapi Sakeus sudah diselamatkan. Sakeus sudah menerima yang namanya kasih karunia itu, baru dia bisa baik. Nah, kenapa Sakeus itu bisa seperti itu? Karena ada yang namanya keingintahuan. Dia ingin tahu. Ya, dikatakan di ayat sebelumnya, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, Sakeus itu ingin tahu seperti apa Mesias itu. Itu yang menyebabkan pertobatan dia dan keluarganya. Jadi gak hanya Sakeus, tapi semua keluarganya bertobat. Rasa ingin tahu itu yang begitu penting dimiliki orang-orang yang percaya. Ya. Yang kedua adalah kita mengubah kebiasaan. Mengubah hidup adalah dengan mengubah kebiasaan. Ya, beberapa waktu lalu saya baca buku dari Charles Duhigg, ya, dia bikin buku The Power of Habit. Ya. Di situ dia katakan, ketika kebiasaan muncul, otak itu berhenti berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan. Kita sudah biasa, misalnya biasa masak, ya. Masak apa, nasi goreng misalnya. Ya. Kita masak nasi goreng, sudah tahu bumbunya pasti itu, Bapak. Gak mungkin ditambahi lagi. Sudah enak, sudah suaminya bilang, itu enak gitu ya, jangan dirubah lagi. Kebiasaan itu yang diulang-ulang, otak itu akan berhenti ngambil yang namanya keputusan. Dia tidak akan ngambil keputusan lagi. Ya, saya dulu pernah ingat, ya, dari Pak Budi, ya, suaminya Ibu Foni di belakang, dulu pernah bilang sama saya. Dulu dia waktu kuliah, ya, pernah ketiduran nyetir mobil. Dari keluar kampus sampai ke kos-kosannya. Tapi selamat, Bapak Ibu. Karena kebiasaan. Otak tidak akan berhenti ngambil. Itu hebatnya otak kita. Punya memori yang begitu luar biasa. Ya. Otak kita itu begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Ya, makanya kenapa orang itu susah mengubah kebiasaan? Karena ini. Karena otak itu begitu hebat. Apalagi yang otaknya nggak pernah dipakai gitu ya. Wah, masih fresh. Nggak pernah dipakai, nggak pernah berubah, Bapak Ibu. Dia akan semakin susah mengubah yang namanya kebiasaan. Karena nggak pernah dipakai. Ya. Tapi kabar baiknya otaknya harganya mahal gitu ya. Nggak pernah dipakai. Nah, apa yang Charles Duhigg contohkan ya di dalam bukunya, dia mengajarkan begini. Ya, ada pemicu, ada yang namanya reward. Nah, pemicu ini akan menghasilkan yang namanya reward, ya. Nanti setelah kita tahu dapat rewardnya apa, akan jadi kebiasaan. Setelah terbiasa, akhirnya yang namanya candu, kecanduan. Dan disitulah otak itu berhenti bekerja. Charles Duhigg bilang, when
when I see Q, I will do routine in order to get reward and then satisfied. Bahasa Indonesianya gitu. Ketika ada pemicu, ya, aku akan melakukan sesuatu dengan rutin untuk mendapatkan hadiah, manfaat, dan akhirnya candu. Kenapa orang merokok ya? Nanti saya akan contohkan ya. Bukan mencontohkan merokoknya, contohkan di sini ya. Kenapa orang kecanduan? Karena ada pemicunya, Bapak. Nah, kita akan belajar ya. Bagaimana pemicu itu ya, kita harus ubah supaya bisa mengubah yang namanya kebiasaan ya. Jadi bukunya ini bagus sekali ya. Nah, pemicunya apa? Ada Shopee. Ini ibu-ibu suka ini ya. Terus ada yang namanya diskon ya. Ketika kita buat ini ya, apa yang terjadi rewardnya? Puas. Puas kan? Puas ketika belanja dapat diskon. Apa kebiasaan yang terjadi di situ? Ya mungkin puas dan lain-lainnya, bangga gitu ya. Belanja, konsumtif. Nah, ketika pemicunya diubah ya, tadi Shopee itu saya rubah jadi Shopee seller, maka rutinnya akan berubah, dia jadi produktif. Q-nya dirubah, gak bisa dihilangkan. Kecanduan gadgetnya gak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Ketika kita hilang ya, wah aku kecanduan gadget, coba aja hilangkan gadgetnya. Kita akan merasa orang paling primitif Bapak Ibu. Merasa aku kok hidup di zaman batu ya, zaman sekarang seperti itu. Itu tidak bisa ditinggalkan, tapi diubah bisa. Ya. Untuk mengubah yang namanya habit, kebiasaan. Ya. Rewardnya tetap puas kan, akhirnya produktif. Oh bisa menghasilkan, puas. Rewardnya tetap, kebiasaannya berubah. Tapi berubah hidupnya. Tidak lagi konsumtif, tapi jadi produktif. Ya. Nah contoh sekarang gantian yang laki-laki ya, tadi ibu-ibu, ini teman ya. Terus ada yang namanya rokok ya, dicampur dengan yang namanya kopi ya. Ada snack sedikit, akhirnya dia akan puas, bangga, ngobrol. Apa rutinnya? Dia punya kebiasaan merokok, kecanduan merokok. Ketika ketemu temannya di tempat nongkrong, di situ sudah ada kopi dan makanan, habitnya akan muncul, pasti itu dengan otomatis. Tidak akan berpikir lagi, oh rokok itu tidak sehat, tidak mungkin. Gak ada pikiran itu, padahal di bungkusnya ada tulisannya jelas ya. Ada tulisannya jelas, dibawa, dipegang, mungkin dilihat, ada gambarnya orang tidak sehat di situ. Tapi tetap dihisap Bapak. Loh kenapa? Otaknya berhenti ngambil keputusan. Karena sudah terbiasa, rutin. Jadi tidak akan berubah. Nah makanya dirubah ya. Contoh rokoknya dirubah ganti snack, dihilangkan. Karena itu pemicunya Pak. Pemicunya dihilangkan, diganti. Nah habitnya akan berubah. Dia akan fellowship, dia akan lebih banyak. Tetap kan rewardnya tetap puas, tetap iya. Bangga iya, ngobrol iya. Tetap dapat rewardnya. Tapi yang namanya rutinnya dia berubah. Dia jadi fellowship, dia jadi sharing. Nah sekarang gantian, tadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang anak-anak muda. Ya. Nah, ada pacar nih, ya, dambaan hati. Lalu apa yang terjadi? Berduaan Bapak Ibu. Kos-kosan, entah di mana saja, di tempat gelap. Rewardnya apa? Dia kencan, dia mungkin puas. Tapi rutinnya apa? Dia akan jadi pacaran yang tidak sehat. Rutin itu. Tidak akan lagi otak itu berhenti ngambil keputusan Bapak. Dia akan berhenti ngambil keputusan. Karena pemicunya tidak pernah diganti. Nah coba diganti. Ya. Tentu pacarnya tidak mungkin dihilangkan kan. Hobinya diganti. Ya. Kebiasaan berduaannya diganti dengan melakukan hobi bersama. Q-nya juga diganti. Biasanya di tempat-tempat yang gelap tersembunyi, tapi di tempat umum. Nah dia akan punya rutin yang baru. Kencannya dapat, punya rutinnya ganti. Pengalaman pacaran yang unik, mungkin punya potensi sukses, hobinya mungkin bisa jadi satu usaha,
mungkin bisa jadi suatu pekerjaan. Itu Bapak Ibu. Ketika kita ganti cue-nya, ya, ganti pemicunya, rewardnya tetap dapat, tapi rutinnya ini yang berubah. Otomatis hidupnya akan berubah. Bisa bangun bisnis bersama, ya, energi yang disalurkan untuk yang tidak benar bisa dipindahkan dengan cara yang sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak ya, atau misalnya ya pasangan Bapak Ibu Saudara, ini kemungkinan terburuknya, saya izin ketemu mantan pacar saya, mau berdoa berdua, jangan percaya. Tidak ada ceritanya doa berdua itu terjadi sekian jam, tidak mungkin. Jadi jangan percaya hal-hal yang seperti itu, yang tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, ini kebiasaan semua orang habis ini. Handphone, ada kasur di situ. Lalu masuk ke kamar, dia dapat yang namanya kepuasan. Dia tidur-tiduran, ya. Puas kan di situ? Wah, sudah 3 jam buka sosial media, sudah 3 jam chattingan, sudah beberapa jam melakukan di handphone gitu ya. Mungkin dia melakukan hobinya di situ, entah apapun itu hobinya, ya bisa main game, bisa apa saja ya bisa dilakukan di handphone kita sekarang. Rutinnya dia akan rebahan. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu Saudara, cue-nya tidak dirubah, tapi ditambah. Saya tambah snack. Tidak dirubah cue-nya, HP, kasur, kamar, ditambahi snack. Cue-nya ditambah, reward-nya akan berubah. Kali ini bukan rutinnya yang berubah, tapi reward-nya berubah, kolesterol. Reward-nya berubah. Berarti ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau cue-nya tidak dirubah, tapi ditambah, reward-nya juga bertambah Bapak. Maka cue ini harus dihilangkan Bapak. Jadi kalau reward-nya ditambah, cue-nya ditambah, reward-nya juga bertambah. Kalau cue-nya diubah, reward-nya tetap, tapi rutinnya yang berubah. Jadi ini kayak rumus matematika sekarang kita belajar ya. Tapi itu yang benar Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu, HP, kasur, kamar, tidak ada snack. Coba riset gitu selama 1 minggu. Kira-kira di hari Minggu berat badannya bertambah enggak? Nah, minggu depan kasih snack sedikit. Saya yakin ya, hari Minggu walaupun Bapak Ibu tengking perut ini jadi kurus, tidak akan berubah. Dia akan tetap ya, karena rewardnya, karena cue-nya tidak dirubah, rewardnya akan bertambah. Ya kalau habitnya tidak diubah, itu akan dibawa kemanapun dia pergi. Jadi kemanapun dia pergi, ketika rutinnya tidak berubah, dimanapun dia berada, itu akan dibawa. Ya orangnya seperti itu. Gitu terus Bapak. Ingat bahwa pemicunya harus dirubah. Ya, tidak mau mengubah pemicu, ya, tapi pengen goalnya berubah. Itu sama kayak orang kepingin berenang, pengen bisa berenang tapi tidak pengen basah. Itu namanya omong kosong. Aku kepingin hidupku berubah, gitu ya. Tapi cue-nya tidak pernah dirubah Bapak. Reward-nya saja yang dirubah. Dengan HP, kasur dan kamar, aku tidak akan puas lagi, tidak akan kolesterol lagi. Ya. Itu omong kosong Bapak. Sama kayak orang pengen bisa berenang tapi tidak mau basah. Nah, kebiasaan itu bisa dirubah. Kebiasaan bukan takdir. Kebiasaan itu bisa diabaikan, bisa diubah, bisa diganti. Satu-satunya cara merubah kebiasaan adalah dengan menemukan rutinitas yang baru. Karena rutinitas yang lama susah dihilangkan. Saya juga sama Bapak Ibu, punya kebiasaan yang susah dihilangkan. Kita semua sama. Sama karena kenapa? Karena masih manusia, Bapak. Karena masih makan nasi sama-sama. Punya kebiasaan yang susah dihilangkan. Tapi caranya adalah identifikasi yang namanya pemicunya apa ya. Kok aku kebiasaan duduk-duduk, rebahan, malas-malesan, kenapa ya? Oh, pemicunya itu. Kalau ada TV,
Kalau ada snack di situ dan kalau aku sendirian di situ, aku akan duduk diam menikmati dan diam tidak melakukan apa-apa. Itu susah dirubah kalau pemicunya tidak diubah. Kalau itu ditinggalkan, ya, ditinggalkan yang namanya pemicunya, ya, wis, nggak usah gitu lagi. Wah, itu susah banget, sangat susah sekali. Apalagi yang kebiasaan merokok itu ya, itu susah sekali ditinggalkan. Coba saja ditinggalkan. Saya dulu juga perjuangan. Ketika berhenti merokok itu perjuangan harus meninggalkan teman-teman saya. Saya coba. Saya hilangkan semua Q-nya. Udah, enggak usah kumpul sama orang itu lagi. Otomatis saya enggak akan merokok. Benar. Susah perjuangan, Bapak. Mulut itu rasanya pahit sekali. Rasanya kayak apa ya? Bahasa Maduranya itu pakak mulutnya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, intinya kayak ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Ketika saya kehilangan teman-teman saya, di situ rasanya pusing bukan main, Bapak. Bukan hanya berhenti merokoknya yang hilang, pusing nggak punya teman. Ya, dulu temannya banyak sekali. Begitu saja hilang sampai teman saya bilang, kamu kemana? Gitu ya. Kok menghilang dari peredaran? Gitu ya. Nah, setelah saya tahu ya, ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa hilangkan ini semua. Teman tidak boleh hilang. Akhirnya saya jadi orang kuper dulu waktu itu. Cuma kuliah, pulang, balik kamar, selesai di depan komputer sampai pagi lagi di situ. Punya habit yang baru. Karena Q-nya bukan diganti tapi diubah. Diubah 100%, dihilangkan Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa ya? Saya tetap akhirnya cari teman. Ya, mulai berteman lagi dengan orang-orang yang baru. Saya tidak mau teman saya yang lama lagi karena pengaruh mereka begitu kuat gitu ya. Karena dulu tidak pusing Bapak Ibu. Tidak punya makan, mereka sediakan. Tidak punya duit, mereka sediakan. Berangkat ke kampus, mereka jemput ya. Begitu kuat pengaruhnya, makanya saya ganti temannya. Saya ganti ke Q-nya. Ketika saya sendiri ya, atau sama temen ya, sama temen duduk nongkrong, saya bawa permen karet. Nah, saya ganti, saya ubah Q-nya. Nah, celakanya Bapak Ibu, di depan itu yang jual permen karet itu dia cerita, "Nyo, kamu kenapa kok tiap hari beli permen karet?" Saya berhenti merokok. "Aduh Nyo, suami saya kemarin kayak kamu itu, mati diabetes." Waduh, saya enggak jadi Bu. Langsung saya cancel. "Nih Bu, saya enggak jadi." "Loh jangan, loh ya Bu bilang gitu, daripada saya mati gitu ya." Ketika Q-nya diubah ke arah yang salah, rewardnya juga keliru. Rewardnya bertambah, makanya saya ubah ya, enggak mau gitu lagi. Oke, kita kembali ya. Nah, Scott Piles itu mengatakan, when you can change your habit, you can change your life. Kenapa hidup kita tidak berubah? Karena habitnya tidak dirubah. Coba habitnya dirubah. Di situ kita akan melihat hidupku berubah. Kenapa kita stagnan dalam hidup? Hidupnya kok gitu-gitu saja? Karena habitnya tidak dirubah. Kenapa kita punya goals, tujuan yang begitu-begitu saja? Orang akhirnya merasa, hidupku cuma sampai sini. Boring. Kenapa? Habitnya nggak dirubah, Bapak. Mungkin bukan habit yang mempengaruhi kita. Mungkin bukan kebiasaan buruk, tapi mungkin teman kita, Bapak. Perlu diganti. Ya, karena firman Tuhan juga katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam kalimat yang lainnya, pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan yang buruk. Kadang harus mengorbankan pertemanan memang. Karena tidak semua pertemanan membawa dampak yang baik. Mungkin dampaknya baik hanya secara emosi saja. Kita tidak kesepian, kita ada teman yang support, ada teman yang mendukung, tidak pernah ada orang yang mengerti. Secara emosi saja, tetapi secara rohani mungkin tidak. Jadi hati-hati yang namanya pilih teman, Bapak Ibu Saudara. Nah, Sakeus ini ya, ketika dia ubah Q-nya, dia
ubah pekerjaannya, dia tinggalkan itu. Nah, Sakeus ini di akhir hidupnya, ya tidak dicatat memang di Alkitab, tetapi ada di dalam dokumen gereja. Di sejarah gereja itu ditulis Clemens ini bapak gereja ya dari Alexandria. Dalam bukunya yang namanya Stromata dia tulis Sakeus itu adalah Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Itu Clemens yang tulis. Tapi yang namanya konstitusi apostolik ya ini punyanya ini perkumpulan dulu sebelum ada gereja ya. Rasul-rasul itu, bapak-bapak gereja itu mencatat bahwa Sakeus itu jadi uskup di Kaisarea. Yang pertama untuk menggantikan Cornelius, mana yang benar nggak tahu. Intinya adalah Sakeus tidak lagi punya kebiasaan memungut cukai. Pemungut cukai itu hanya luarnya, kedoknya. Tapi rutinnya apa? Dia ingin memperkaya diri. Nah, Q-nya itu pekerjaannya, Q-nya dia rubah. Makanya dia bisa dengan mudah. Susah loh Bapak Ibu, Sakeus jangan mudah ya. Sakeus itu mengubah kebiasaan itu hanya dalam hitungan jam. Loh kenapa? Karena dia tahu Q-nya apa. Jadi sebenarnya mengubah habit itu gampang-gampang susah. Semakin kita pandai mengidentifikasi Q-nya mana, semakin cepat kita berubah. Sakeus itu gitu, Bapak. Dia tinggalkan komunitasnya, dia cari komunitas baru. Akhirnya terlihat dari akhir hidupnya di mana Sakeus berubah. Nah, kita tidak perlu orang lain gampang berubah, enak berubah. Dia enak berubah, aku susah. Dia enak punya ini itu, aku susah. Nah, kita sama kayak orang-orang Yahudi pada zaman itu. Zaman Sakeus berubah. Apa di situ dikatakan? Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Masa Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Nah, ini kebiasaan nyinyir Bapak Ibu ya. Kebiasaan iri hati. Kenapa? Ada Q-nya. Oh, orang lain sukses, aku tidak suka. Rutin akhirnya. Bersungut-sungut, kebiasaan nyinyir. Ini harus ditinggalkan Bapak. Jangan sampai gini, Tuhan memberkati teman-teman kita, Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kita, tapi seringkali rasa ingin tahu kita tidak cukup tinggi. Ya, kenapa ya kok mereka diberkati? Itu tidak ada Bapak. Akhirnya kita kebiasaan, kok bisa kaya, jangan-jangan ngepet gitu ya. Jangan-jangan pesugihan. Nah, diakibat kenapa? Karena rasa ingin tahunya tidak terlalu tinggi. Makanya rasa ingin tahu itu kenapa ya kok orang bisa gitu. Jangan sampai seperti itu. Orang lain diberkati Tuhan, kita cuma gigit jari, iri. Apalagi fitnah Bapak. Wah, itu akan kebiasaan nanti jadi rutin yang baru. Ya. Jangan sampai rasa ingin tahu kita tentang berkat Tuhan, ya, tentang berkat rohani itu kalah tinggi sama rasa curiga kita. Ya. Karena Tuhan itu bisa menggunakan setiap prinsip, rasa ingin tahu, simpati, kasih sayang, harapan, ketakutan, dan sebagainya untuk menanamkan yang namanya kebenaran di dalam pikiran orang berdosa dan memimpin orang di jalan keselamatan. Itu yang Sakeus lakukan. Dia punya rasa ingin tahu tentang Tuhan dan Tuhan pakai prinsip itu. Dia ingin tahu tentang aku akan tinggal di rumahnya. Lalu yang ketiga, ubah tujuan yang salah. Sakeus memilih memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain, dan itu ada dalam tujuan hidupnya. Pokoknya aku kaya, orang lain tidak ada dalam urusanku gitu ya. Dalam kekayaannya itu Sakeus tidak mungkin yang namanya melihat Mesias yang begitu miskin, yang begitu tidak terhormat mungkin pada zaman itu di mata sebagian orang, dan apalagi mengorbankan yang namanya penyangkalan diri, pikul salib, tidak mungkin. Tetapi Sakeus mengerti bahwa tujuannya salah ya. Maka Sakeus mengubah goalnya itu. Dia tidak mau lagi memperkaya diri, tapi dia mau memperkaya Tuhan.
bukan memperkaya orang lain, tapi dia memperkaya Tuhan dengan hidup memuliakan Tuhan. Makanya Sakeus bisa berubah. Ya. Nah, kemurahan hati Sakeus tidak ada nilainya di hadapan Allah. Lukas memaksudkan penulisan kisah hidup Sakeus karena semangatnya dia berlari mengejar Tuhan. Jadi Sakeus kemana dia lari, dia tahu kemana dia harus lari. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus itu bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, jika kita diundang ke rumah orang terhormat, itu adalah sebuah kehormatan. Tapi kalau ada orang terhormat mau datang ke rumah kita, itu privilege. Tidak semua orang bisa dapat. Itu yang Sakeus alami ketika usahanya bertemu dengan yang namanya kasih karunia. Dia dapat yang namanya privilege. Dia mengetok pintu hati Tuhan. Tuhan buka, Tuhan juga datang ke rumah Sakeus. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang mengetok pintu hati Bapak Ibu Saudara. Artinya untuk berubah, Bapak Ibu Saudara harus melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau berubah, mengubah habit, mengubah hidup, tidak mungkin tanpa Tuhan. Karena usaha tanpa kasih karunia tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang kekal, hanya kuat sebentar. Oh, mau berubah dari kebiasaan merokok tanpa libatkan Tuhan, itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Ya, kebalik, hal yang mustahil. Gitu ya. Nggak mungkin, ya, karena akan susah berubah. Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak akan menutup matanya. Mungkin kita cuma mau keinginan kita berubah itu ada dalam hati kita. Nggak mau diketahui banyak orang, nggak mau diketahui mungkin pasangan kita, nggak mau diketahui orang terdekat kita mungkin. Tapi seandainya kemauan itu ada, percayai bahwa mata Tuhan itu menjelajah. Sedang mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Mata Tuhan tidak tinggal diam. Hebatnya Tuhan itu begitu. Ketika kita punya keinginan berubah, bawa itu dalam doamu. Itu hebatnya doa juga. Doa itu walaupun cuma berbisik di dalam hati, tapi kedengaran di surga. Amin. Ketika kita punya kemauan berubah, mungkin kita malu mengakui di depan orang yang terdekat kita. Mungkin malu. Nggak apa-apa. Memang sewajarnya malu. Kalau nggak tahu malu, itu bahaya. Harus malu. Justru harus malu ya. Nggak apa-apa. Tuhan nggak minta kita umbar aib kita. Tuhan cuma minta apa? Kita ngaku sama Tuhan, selesai. Bisik-bisik aja di hati, mungkin enggak usah keluar suara, enggak apa-apa juga. Tapi terdengar sampai di surga, Bapak. Jadi libatkan Tuhan. Kalau kita mau berubah. Hanya Allah yang mampu mengubah seekor serigala tidak hanya menjadi seekor domba, bahkan menjadi seorang gembala. Sakeus itu memang seekor serigala dulunya. Serakah. Tapi dia tidak mau cuma berubah jadi seekor domba. Tapi dia mau ubah jadi seorang gembala. Harus libatkan Tuhan. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, mungkin cuma hanya serigala jadi domba. Atau serigala berbulu domba. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, serigala itu tidak hanya jadi domba. Dia akan jadi seorang gembala. Dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kalau mau hidup kita berubah, libatkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup ubah serigala jadi seorang gembala. Kalimat terakhir, kasih karunia-Nya lebih besar daripada penghakiman Tuhan. Tuhan datang kepada Sakeus. Tidak ada satupun kalimat menghakimi Sakeus terucap dari mulut Tuhan. Hei Sakeus, kamu salah, kamu serakah, kamu rakus, kamu merampas yang tidak keluar satu kali pun dari lidah Tuhan Yesus. Tapi yang keluar hanya kasih karunia.
Kesimpulannya adalah kasih karunia-Nya lebih besar daripada penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita mungkin buruk, gelap, kelam, percayalah kasih karunia-Nya lebih besar daripada penghakiman. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, hanya kepadamu kita bisa selalu berharap. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian Bapak Ibu Saudara. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tidak akan diam dan Dia akan datang memberikan pertolongan. Begitu lemah, begitu tidak berdayanya kita mengubah hidup kita sendiri. Mungkin kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri. Ada kuasa yang lebih besar daripada roh-roh di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ada kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan yang begitu berkuasa, yang begitu ajaibnya. Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita semua. Dia akan mengubah kita, mengubah kebiasaan kita. Dan akhirnya rutin kita berubah, reward kita berubah. Dan yang perlu kita ingat, kita perlu berlari untuk memperoleh panggilan surgawi itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita mendengar bahwa di dalam kelemahan ada kekuatan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kekuatan yang mungkin selama ini sudah tersedia, kita tinggal berlari meraihnya Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa mengubah hidup kita, bahkan kita bisa mengubah banyak hidup orang lain. Kita tidak hanya puas dari seekor serigala berubah menjadi seekor domba, tapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara menjadi seorang gembala yang menggembalakan banyak orang, yang membawa banyak orang kepada jalan keselamatan, kepada kemuliaan kepada Tuhan. Tuhanku berkuasa melakukan perbuatan. Percayai ini Bapak Ibu Saudara. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib baginya.
sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami yang telah memberkati kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu, kami boleh persembahkan dengan hati yang tulus. Dan kami boleh menerima apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu. Jadikan itu satu kebenaran yang nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan akan buat pada hari-hari yang mendatang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memelihara kami dan seluruh keluarga kami. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apa yang hendak kami lakukan sepanjang minggu ini, bahkan untuk seterusnya Bapa. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan pagi hari ini dengan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan di depan kami. Berikanlah kami hikmat untuk menyelesaikan semua masalah yang kami harus selesaikan. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya, yang sakit. Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan dalam hati mereka. Dan Tuhan jamah berikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Terpujilah Kau ya Tuhan, kami boleh persembahkan seluruh keberadaan kami, persembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu. Apa yang kami lakukan hari-hari mendatang, kami persembahkan di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia, kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan makmuran. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu yang terus akan melimpah dalam hidupmu. Dan biar dilakukannya apa yang baik dalam hidupmu. Dan kekuatan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan Roh Kudus akan menuntun, memberikan hikmat kepadamu dan mengurapi engkau semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.